Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Lailatul Falah dari program studi PGMI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai urgensi pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Pembelajaran Al-Quran Hadis merupakan salah satu mata pelajaran yang penting di Madrasah Ibtidaiyah. Mata pelajaran ini tidak hanya mengajarkan siswa membaca dan menghafal ayat Al-Quran maupun hadis, tetapi juga membantu siswa memahami isi, makna, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran Al-Quran Hadis memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan akhlak peserta didik sejak usia dini. Latar belakang pentingnya pembelajaran Al-Quran Hadis di MI ini dapat dilihat dari kondisi saat ini. Di era modern, perkembangan teknologi dan media sosial membawa banyak pengaruh terhadap kehidupan anak-anak. Tidak semua pengaruh tersebut bersifat positif. Banyak anak lebih sering menggunakan gadget untuk hiburan dibandingkan untuk belajar agama. Nah, selain itu, mulai muncul penurunan sopan santun, kurangnya kedisiplinan, dan rendah minat membaca Al-Quran pada sebagian anak. Karena itulah, pembelajaran Al-Quran Hadis sangat dibutuhkan sebagai dasar pembentukan keimanan, akhlak, dan karakter Islami pada peserta didik. Madrasah Ibtidaiyah memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai Islami sejak dini agar siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki perilaku yang baik. Pembelajaran Al-Quran Hadis menjadi salah satu sarana penting untuk membimbing siswa agar mengenal Allah, mencintai Rasulullah, serta mampu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, secara pengertian, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Sedangkan hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Nah, sementara itu, pembelajaran Al-Quran Hadis adalah proses pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik memahami, membaca, menghafal, menulis, serta mengamalkan kandungan Al-Quran dan hadis. Jadi, pembelajaran ini bukan hanya sekedar hafalan, tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku Islami. Nah, selanjutnya, konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis di MI menekankan pada beberapa hal penting. Yang pertama, pembelajaran harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak di usia MI. Nah, guru perlu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar siswa dapat menerima materi dengan baik. Nah, yang kedua, pembelajaran harus bersifat kontekstual. Nah, yang artinya materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, contohnya ketika mempelajari hadis tentang kejujuran, guru dapat memberikan contoh perilaku jujur di sekolah maupun di rumah. Nah, yang ketiga, pembelajaran harus mampu membentuk kebiasaan yang baik, seperti membaca Al-Quran, menghormati orang tua, berkata sopan, disiplin, dan saling tolong-menolong. Nah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dalam ayat tersebut menunjukkan pentingnya membaca dan belajar dalam Islam. Allah memerintahkan manusia untuk mencari ilmu pengetahuan sebagai bekal kehidupan. Kaitannya ayat ini dengan pembelajaran Al-Quran Hadis di MI adalah bahwa siswa perlu dibiasakan belajar, membaca Al-Quran, dan memahami ajaran Islam sejak dini agar memiliki akhlak dan pengetahuan yang baik. Nah, selain itu, terdapat juga hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nah, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Urgensi atau pentingnya pembelajaran Al-Quran Hadis di MI dapat dilihat dari beberapa aspek. Nah, yang pertama, pembelajaran Al-Quran Hadis berperan dalam membentuk akhlak peserta didik. Nah, anak usia MI merupakan masa yang sangat penting dalam pembentukan karakter. Nilai-nilai yang ditanamkan pada usia tersebut akan memengaruhi perilaku anak hingga dewasa.
Nah, melalui pembelajaran Al-Quran hadis, siswa diajarkan tentang kejujuran, bertanggung jawab, tolong menolong, hormat kepada orang tua, dan sikap disiplin. Nah, yang kedua, pembelajaran Al-Quran hadis membantu menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memahami ayat Al-Quran dan hadis. Siswa akan lebih mengenal ajaran Islam dan terdorong untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Nah, yang ketiga, pembelajaran Al-Quran hadis dapat membiasakan siswa membaca Al-Quran sejak dini. Nah, kebiasaan ini sangat penting karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Jika sejak kecil sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, maka nilai-nilai Islam akan lebih mudah tertanam dalam dirinya. Nah, yang keempat, pembelajaran Al-Quran hadis juga menjadi benteng dari pengaruh negatif lingkungan. Nah, di tengah perkembangan zaman, anak-anak mudah terpengaruh oleh konten negatif di media sosial maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pendidikan agama sangat diperlukan agar siswa memiliki pedoman dalam membedakan perilaku baik dan buruk. Nah, menurut analisis saya, pembelajaran Al-Quran hadis ini saat ini masih menghadapi beberapa tantangan. Nah, salah satunya adalah pembelajaran hal terkadang terlalu fokus pada hafalan tanpa memahami makna ayat maupun hadis. Nah, akibatnya siswa mampu menghafal tetapi belum tentu memahami isi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, metode pembelajaran yang kurang menarik juga dapat membuat siswa cepat bosan. Jika guru hanya menggunakan metode ceramah secara terus-menerus, siswa akan sulit memahami materi dengan baik. Nah, oleh karena itu, guru perlu menggunakan metode media video, permainan edukatif, cerita Islami, diskusi kelompok, maupun pembelajaran berbasis teknologi. Menurut saya, tujuan utama pembelajaran Al-Quran hadis bukan hanya membuat siswa pintar menghafal, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya setelah mempelajari hadis tentang kejujuran, siswa diharapkan benar-benar bersikap jujur di sekolah maupun di rumah. Dengan demikian, pembelajaran Al-Quran hadis harus mampu membentuk keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan praktik dalam kehidupan siswa. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Al-Quran hadis TMI ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keimanan, akhlak, dan juga karakter peserta didik. Pembelajaran ini menjadi dasar agar siswa mampu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, guru perlu menyampaikan materi dengan metode yang menarik dan juga sesuai dengan perkembangan anak agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.